Halo teman belajar matematika Kak Arini, sekarang kita bahas materi yuk. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan sederhana. Pecahan sederhana? Apa itu Kak? Pecahan sederhana ini diperoleh dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai diperoleh bilangan terkecil yang paling sederhana. Berarti sampai tidak bisa dibagi lagi gitu. Nah, ada beberapa cara untuk mencari pecahan sederhana. Yang pertama, dibagi dengan pembilang atau penyebut yang paling kecil. Nah, ini contohnya. Ada pecahan 6/12. Yang paling kecil 6 atau 12? 6 kan? Nah, apakah 12 bisa dibagi 6? Kalau bisa, berarti langsung dibagi 6 ya. Untuk pembilangnya 6 dibagi 6 hasilnya 1, penyebutnya 12 dibagi 6 hasilnya 2. Jadi 6/12 bentuk pecahan sederhananya adalah 1/2. Tapi cara ini hanya untuk pecahan tertentu saja. Contoh lainnya ya, 25/125. Yang paling kecil kan 25. Nah, yang besar ini 125. Apakah bisa dibagi 25? Jika bisa, maka dibaginya langsung 25. Pembilangnya 25 dibagi 25 hasilnya 1. Penyebutnya 125 dibagi 25 hasilnya 5. Jadi 1/5. Maka dari itu, bentuk pecahan sederhana dari 25/125 adalah 1/5. Nah, ada satu contoh lagi, 8/32. Yang paling kecil yang mana? 8 kan? Nah, apakah 32 bisa dibagi 8? Jika bisa, maka kita bagi 8. Pembilangnya 8 dibagi 8 hasilnya 1, penyebutnya 32 dibagi 8 hasilnya 4. Jadi, pecahan sederhana dari 8/32 adalah 1/4. Lalu, cara yang kedua adalah dibagi dengan faktor persekutuan dari pembilang dan penyebut yang paling besar. Faktor persekutuan itu sama saja dengan faktor yang sama dari pembilang dan penyebut. Agar lebih paham, langsung simak contohnya ya. Ada pecahan 9/15. Nah, 9 dan 15 ini sama-sama kita bagi dengan 3. Kok bisa? Karena 3 ini merupakan faktor persekutuan dari 9 dan 15. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya 3, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, 3 dan 5 ini kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka dari itu, 3/5 merupakan pecahan sederhana dari 9/15. Lanjut, contoh berikutnya adalah 45/72. Kita sama-sama bagi 9 ya. Jadi 9 ini faktor dari 45 dan 9 juga faktor dari 72. Maka dari itu sama-sama bisa dibagi 9. Pembilangnya 45 dibagi 9 hasilnya 5. Penyebutnya 72 dibagi 9 hasilnya 8. Jadi bentuk pecahan sederhana dari 45/72 adalah 5/8. Contoh selanjutnya 80/92. Sama-sama kita bagi 4 ya. Jadi cari angka yang bisa membagi keduanya. 80 dibagi 4 hasilnya 20. 92 dibagi 4 hasilnya 23. Jadi 20/23. Maka dari itu, bentuk pecahan sederhana dari 80/92 adalah 20/23. Nah, cara yang terakhir adalah pembilang atau penyebut dibagi mulai dari bilangan prima yang paling kecil. Nah, ini ada contohnya. 6/12. Bilangan prima yang paling kecil yaitu berapa? 2. Nah, kita mulai bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi pecahannya 3/6. Tapi ini bukan merupakan pecahan paling sederhana. Karena apa? Masih bisa dibagi lagi. Yaitu sama-sama dibagi 3.
3 dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 6/12 adalah 1/2. Hasilnya sama seperti ini ya. Nah, contoh yang lain, 30/42. Sama-sama kita bagi 2 dulu ya. 30 dibagi 2 hasilnya 15, 42 dibagi 2 hasilnya 21. Jadi 15/21. Tapi ini bukan merupakan bentuk pecahan paling sederhana karena masih bisa dibagi lagi. Dibagi berapa? Dibagi 2 kan nggak bisa karena ini bilangan ganjil. Iya, kalau ini bilangan ganjil dan sama-sama ganjil, coba dibagi dengan bilangan prima yang ganjil juga, mulai dari yang paling kecil ya, yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5, 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jadi 5/7. Maka dari itu bentuk pecahan sederhana dari 30/42 adalah 5/7. Nah, berdasarkan contoh semua ini, adik-adik bisa mengerjakan latihan soal di bawah ini ya. Bebas mau pakai cara yang mana saja dan pilih cara yang paling cocok. Ingat, untuk yang pertama ini hanya untuk pecahan tertentu saja ya. Lalu, adik-adik juga harus memperhatikan yang dibagi itu pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat itu, jadi tidak boleh misalkan pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 3. Nah, itu salah, itu sudah tidak bisa. Untuk jawaban dari latihan soalnya, adik-adik bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Matematika Kak Arini. Dan untuk request pembahasan soal yang lain bisa dikirim ke matematikakaarini@gmail.com. Untuk belajar lebih lanjut, adik-adik bisa langsung cek ke playlist video ya.